Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur Surya Pamengkang Jagat, saya akan menceritakan sesuatu kepada sedulur-sedulur semua berkaitan tentang alam gaib. Mantap ya. Alam gaib. Sebelumnya saya tetap ditemani oleh Mas Satria. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat, bagus. Alhamdulillah sehat. Alam gaib, alam yang menurut beberapa orang ini tentunya versinya berbeda-beda ya, Mas. Dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, pengalaman pribadi Mas Satria. Jadi nanti memang alam gaib itu ya alam yang sama, yang tak kasat mata. Setiap orang itu diberi kelebihan masing-masing, rasa masing-masing. Untuk membedakannya mungkin ditunjukkan alam gaib yang orang lain ini semacam ini, yang satunya semacam ini. Tentunya berbeda-beda. Dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Mas Satria juga menceritakan pengalaman beliau. Iya, Mas. Silahkan Mas Satria untuk memulai pengalaman. Iya. Gimana Mas? Ada pengalaman Sebelum seru ini pastinya. Pengalaman saya tak tanya dulu. Gimana Mas? Alam gaib itu apa toh Mas? Apa alam buat setan toh? Apa malaikat juga termasuk? Kan itu juga tak kasat mata ya, sama Mas ya. Iya. Nah, jadi alam gaib itu nek menurut versi jenengan tuh kayak apa Mas? Ya sebenarnya seperti yang diterangkan di Al-Quran sendiri ya Mas ya. Di surat Al-Baqarah itu kan salah satunya kita harus beriman dengan yang gaib juga kan, seperti itu. Seperti Gusti Allah itu tak nampak menurut mata kita. Gusti Allah tidak kelihatan. Terus malaikat pun gaib ya toh. Terus alam jin juga gaib. Jadi sebenarnya itu sangat luas sekali. Oh iya. Kan kalau di masyarakat kan gaib itu rata-rata setan, jin, kodam, itu ya. Kalau di masyarakat sekarang kan rata-rata kan gaib tuh langsung pikirannya ke situ loh, nggak ke arah yang bagus, langsung ditembak elek gitu loh Mas ya. Jadi karena mungkin ya terlalu sempit. Menurut saya itu terlalu sempit cara berpikirnya sih. Ini tidak menghina atau tidak apa. Cobalah kita ajak untuk lebih luas lagi bahwa dunia ini ada yang nampak, ada yang tak nampak. Seperti mana kita diwajibkan untuk beriman dengan hal-hal yang gaib, seperti surga neraka. Itu kan gaib, Mas, ya. Kita belum pernah melihatnya. Tapi kadang orang itu sampai dibela-belain sholat, rukuk, sujud untuk mencari surga. Apakah dia pernah melihat surga? Belum pernah. Lah itu gaib. Tapi orang memburi sempit dulu ya. Di situ sempit, jadi pikirannya kalau gaib itu udah negatif aja. Tidak usah negatif. Jadi gaib itu sangat luas sekali. Termasuk alam jin itu juga gaib. Itu jawaban dari saya Mas. Bisa diterima ya Mas? Bisa kalau itu ya. Soalnya kan pandangan orang tuh kadang-kadang wah wong kae seneng gaib itu senengane setan jin kan udah. Berarti itu kan ya terlalu sempit kan Mas ya. Padahal gaib itu tidak sesempit itu. Tidak sempit itu. Luas sebenarnya. Luas sekali. Justru kita yang manusia ini kadang-kadang yang menyampaikan tidak selebar daun kelor. Itu sebenarnya dunia ini yang sangat sempit. Iya. Udah oke. Langsung aja cerita pengalaman ya. Iya, silakan Mas Satria biar cerita pengalamannya. Pengalaman ke alam gaib. Kalau alam gaib yang khususnya ke alam yang jin ini ya Mas. Kalau ke alam malaikat kan wah belum kita nggak kelasnya sama sekali. Kelasnya bukan kita. Ya pengalaman saya pribadi, pengalaman teman saya ya saya rangkum ini ya Mas ya. Yaitu waktu di daerah mana Pamotan sana sedikit tuh mana sebelum rumahnya Mas Arif tuh yang Jati-Jati itu loh Mas. Jatirogo ya. Jatirogo, daerah Jatirogo itu. Saya naik mobil sama temen tuh, kok muser-muser aja, malam-malam kan itu,
muter kok balik sini lagi, muter kok balik sini lagi. Oh kayak dibingungkan gitu dibingungkan ya? Awalnya tuh saya mau ke Tuban, ke rumahnya Mas Arif ya. Yeah. Muter-muter, nggak ada sinyal lagi kan di Jatirogo itu kan. Nggak ada sinyal sama sekali Mas ya. Udah jam 10 malam itu, saya sama temen, kebetulan sampai nggak ikut ya, ada acara itu. Iya, pas kebetulan saya ada acara, terus kok muter-muter sampai 2 jam, tak lihat jam tuh kok, loh 2 jam kok gini-gini, weh, apa ya? Tempat ini lagi, tempat ini lagi. Terus turun sama temen parkir. Kok malam-malam ada pasar, tak kira pasar malam kan? Iya, pasar malam. Berarti kayak rame-rame gitu? Iya rame, terus ya saya tanya ke orangnya kok aneh-aneh gitu saya kira. Duh, ya saya bercoba positif thinking dulu kan ya, positif thinking. Terus saya temui seseorang lah di situ mau tanya-tanya. Terus dia malah yang cerita. Saya awalnya juga nggak curiga itu alam gaib bukan kan? Dia cerita, aku petinggi ning kene. Oh, gitu. Aku lurah ning kene gitu. Oh, gitu. Aku petinggi ning kene. Ono apa rene? Loh. Kula ajeng ning Tuban, Pak. Mau Tuban lurus rono, yo wis rene ngopi-ngopi sik ning kene. Cerita. Terus malah dia cerita pengalamannya sebagai lurah. Di sini tuh ya ada lurah, ada apa? Orang keplek, ada jualan kopi, kayak seperti kehidupan kita normal lah Mas, kayak di sini lah, sama kayak kayak kita hidup sehari-hari lah. Gitu. Berarti itu pasar itu bukan pasar manusia, berarti pasar. Saya tahu setelah saya keluar dari itu loh. Oh gitu. Kok alas gitu? Nggak tahu setelah itu. Sebelumnya saya nggak tahu. Tak kira diceritakan tadi Mas ya pengalamannya di situ. Terus dia cerita. Wah, aku petinggi nih gini, aku lurah nih gini, aku paling kuasa nih gini. Paling berkuasa. Ini desa apa? Desa apa saya agak lupa Mas namanya. Ya kayak manusia kayak kehidupan kita biasa pada umumnya lah. Berarti kayak ada tadi apa jualan ada, main kartu ada, komplit lah Mas, komplit. Oh kayak judi judi komplit lah kayak kita biasa lah sehari-hari lah gitu. Nah, apa di pasar itu kan kayak ada jual beli. Ada jual beli ya. Tapi jual belinya kok sistemnya kayak jadul zaman dulu. Barter. Jadi daging dijual ikan, sayur apa gitu, ayam berapa gitu Mas. Loh sini kok masih aneh Pak. Saya tanya gitu. Iya di sini jauh dari mana-mana jadi apa namanya mata apa kalau jual beli ya gini sistemnya. Tambah aneh saya. Wah beres sih kayak ini. Terus sama kayak pohon itu ke satu arah semua Mas. Pohon kelapa misal ya ke doyongnya ke sana semua. Iki buat kok sampai doyongnya kabeh. Kayak seragam gitu ya, kompak. Terus bapaknya yang itu petingginya bilang, aku mau sing lahiran. Aku melu Pak, tak delok lahiran nih. Kok koyone saya tertarik gitu loh. Nah, yang lahiran barang ini bengi-bengi lurahnya melu lah apa gitu. Terus kok sekali terus ke tempatnya itu kok sekali melahirkan tuh 5-10 opo ini. Wah saya udah takut itu Mas. Berarti sekali melahirkan itu 10-5 bisa. Terus lahirannya itu mungkin beberapa orang gitu ya? Beberapa orang langsung banyak itu. Nah terus saya udah takut tapi bismillah tak tanya lu gimana wedok. Nek cilik rung iso ditetokke lanang wedoke, engko nek rodok gede engko dia mesti dipocong dadi kuntilanak dadi apa. Nah, itu baru bisa ditentukan. Baru kaget. Wah, itu saya kaget. Wah, itu langsung saya lari sama teman saya itu. Wah, langsung lari. Saya ingat pokoknya kalau kayak gini adan lah, saya adan itu Mas. Hilang langsung muncul. Yes. Saya di pinggir hutan Mas saya Mas. Di pinggir hutan saya itu. Nah, pengalaman sama kayak teman-teman juga kalau cerita pernah ke alam gaib itu semua serba indah ya sama serba indah serba bagus. Dia tersesat di sana itu kalau temen itu di sana itu kerasa dia 1 jam di sana udah seminggu Mas. Nggak taunya dia udah ulang seminggu tapi di alam gaib. Oh di alam gaib baru kita ngerasanya baru 1 jam ya. Di sana udah seminggu. Kita tiba-tiba dia pas sadar itu seminggu kemudian. Loh, kok tanggal semene? Aku katanya lu mau ke tanggal semene kok. Nah, gitu Mas. Kalau pengalaman saya gitu. Jadi
alam gaib tuh ya hampir sama dengan kehidupan manusia gitu Mas. Itu kuasanya Gusti Allah itu. Saya ditunjukin ya seperti itu Mas. Berarti intinya ya memang ada sebuah mungkin kayak pemerintahan ya. Kalau biasanya di alam gaib itu yang jadi pemimpin itu biasanya yang paling kuat. Paling kuat Mas ya Mas. Paling kuat itu jadi pemimpin. Berarti punya rakyat mungkin terus ada yang lahiran. Ya, ada yang lahiran, ada yang sambang kopi, gitu, ada yang macam-macam lah Mas. Berarti hampir persis sedulur-sedulur seperti yang disampaikan Mas Satria. Ya mereka juga itu ya punya kebebanan hukum. Istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya hukum syariat itu mereka juga sebenarnya kebebanan juga sih Mas. Yang Islam itu harus taat, harus menjalankan syariat seperti juga manusia ini. Oh iya Mas, sampai ngomong gitu jadi ada nih pikiran nih. Apa semua setan itu jin itu masuk neraka nanti Mas? Kan ada suratnya itu yang diciptakan jin dan manusia itu beribadah. Nah, kalau sekarang kan orang-orang rata-rata nyalahin apa dikit jin, dikit setan. Nah, apa semua setan tuh di judgement pasti masuk neraka Mas? Ya setan sih jin ya, kan dia diciptakan juga untuk ada yang beribadah untuk Allah Mas ya. Nah apa kok nggak adil gitu kok semua setan disalahkan terus dia tempatnya di neraka jahanam gitu Mas. Nah menurut jenengan pripun? Nah kalau menurut saya gimana ya? Kalau menurut saya sih tidak semua jin itu masuk neraka. Jadi jin itu ya ada yang taat, ada yang rajin beribadah. Mereka juga ada guru, ada ulama, ada kayak pesantren. Di sana juga ada masjid untuk beribadah, entah ada majelis-majelis pengajian. Mungkin jikalau Mas Satria pas nanti berangkat pengajian, kan kita akan punya majelisan lah, walaupun kecil-kecil ya. Pas pengajian, coba Mas Satria nanti ngenengke di situ yang hadir apa cuma manusia toh dari golongan jin. Iya makanya ulama zaman dulu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya anak buah jin Mas ya. Lah makanya sekarang manusia itu gampang sekali usahaku ora lancar tutupi wong mergo setan tutupi. Terus santai terus segampang itu gitu loh. Orang menyalahkan jin, dia nggak mengoreksi dirinya sendiri dulu gitu loh Mas. Jadi sebenarnya itu jin ataupun manusia itu yang buruk sebenarnya dari kesifatan lah. Sifat itu yang disebut setan itu. Jadi setan itu bukan makhluk gitu ya? Jadi setan itu bisa masuk ke jin, bisa juga masuk ke manusia. Makanya minal jinnati wan nas, minta perlindungan dari setan yang dari golongan jin ataupun manusia. Oh iya. Kalau sering baca buku itu ya kayak wali-wali zaman dulu, terus kayak dulu tuh kayak punya pesantren jin juga Mas ya. Tapi pikir-pikir zaman dulu yang ilmunya sebegitu tinggi aja sama jin aja dia malah diajari dengan itu Mas ya. Zaman sekarang kan malah diajar disalahke terus ya. Disalahke, enggak istilahnya enggak diajak dulu, enggak diajak untuk kebaikan lebih dahulu. Mungkin entah disyahadatkan atau dikenalkan dengan agama bahwa sesungguhnya agama itu mengajak kebenaran, mengajak kepada kasih sayang, untuk saling menghormati, menghargai. Kan seperti itu sebenarnya Mas ya. Jadi kadang-kadang manusia itu karena egonya merasa lebih baik, akhirnya itu menyalahkan. Mungkin yang salah cuma satu atau dua, tapi ditembak rata ya. Di justice semuanya. Mungkin dalam satu kelompok yang salah itu satu apa dua, nanti akhirnya yang menyalahkan nanti seluruh kelompok ya, pemimpinnya disalahkan semuanya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa manusia, mungkin kebanyakan juga itu ada jin 1, 2, atau 3 barangkali yang usil, yang jahil, terus ganggu manusia. Akhirnya
dia punya pedoman sendiri bahwa semua jin itu jahat. Itu mungkin dari kalangan jin pun melihat manusia itu jahat semuanya, nggak percaya dengan manusia kan itu. Soalnya kadang manusia itu juga ada yang jahat juga, jahil mengurus terlalu mengurus kehidupan jin kan kadang gini juga Mas ya. Manusia ini mungkin di tempat yang sepi, di tempat yang sepi mungkin kadang-kadang kencing sembarangan. Nah, sedangkan manusia ini tidak melihat di situ ada rumah atau ada istana, dia tiba-tiba kencing di situ, terus di situ ada rumah jin, terus ternyata yang dikencingi rumah jin. Lah otomatis si jin ini kan beranggapan manusia ini tidak punya adab, tidak punya sopan, kelakuannya kayak gitu Mas ya. Iya. Padahal dia tidak sengaja, tapi si jin punya pendapat sendiri kan akhirnya kadang terus menyalahkan semua manusia. Terus apalagi nanti kadang-kadang dukun itu yang nyari-nyari jin untuk untuk istilahnya perjanjian atau apa. Nah itu kan akhirnya mungkin beberapa dari golongan mereka itu punya asumsi sendiri bahwa manusia semuanya itu buruk. Berarti sama aja persepsi manusia tentang jinnya gitu, persepsi tentang manusia gitu ya Mas ya. Itu padahal sebenarnya kan semuanya diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin manusia itu tujuannya satu, untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini macam-macam sekali, luas sekali ibadah, semuanya yang diniati untuk Allah Subhanahu wa taala insya Allah bisa disebut ibadah. Jadi nggak cuma sholat, nggak cuma puasa, nggak cuma berbagi, nyenengke orang lain pun ibadah kan gitu. Nah kalau dengan Mas pengalaman di alam gaib gimana? Sebenarnya pengalaman saya di alam gaib itu ya hampir mirip lah dengan Mas Satria itu. Ya di sana memang ada kehidupan yang sama persis. Saya tanya dulu. Tempatnya alam gaib itu gimana tuh? Di awang-awang apa di bawah tanah? Kalau kita jenengan apa emang beda dimensi sama kita juga di sini tapi beda dimensi apa gimana? Kalau di keterangan di itu kan macam-macam Mas ya. Ada yang di kayak di lubang-lubang itu. Nah, kalau di lubang-lubang itu kan bawah ya berarti. Bawah. Terus ya ada yang di atas, ada yang di awang-awang. Kayak kayangan mungkin ya, disebut kayangan itu juga. Tapi kebanyakan jin itu yang yang jahil, yang jahat itu biasanya identik itu di tempat yang sepi, suka yang sepi. Terus biasanya di pesisir itu paling banyak, pesisir. Terus pantai gunung-gunung kayak sepi ya itu ya. Itu satunya sepi, alas-alasnya itu biasanya tempat pembuangan gitu. Jadi kalau rumah ini misalkan dulunya banyak jin, banyak kalau sudah ditempati manusia, apalagi manusianya itu rajin ibadah, untuk ibadah, untuk sholat, untuk ngaji dan sebagainya, dengan sendirinya dia menyingkir. Jin yang jahat, yang usil itu menyingkir dengan sendirinya. Tapi kalau jin yang baik ya suka, malah ikut ngaji. Kadang pas ketika kita sholat mereka ikut makmum gitu. Terus lanjut tadi pengalaman jenengan. Ya kalau pengalaman saya itu ya hampir mirip sih dengan pengalaman Mas Satria. Ya di sana itu di alam gaib ya ada kayak sistem jual beli, terus ada sistem melahirkan. Cuma sistem melahirkan ini kalau yang saya tahu ini prosesnya itu lebih cepat daripada manusia. Berarti nggak sampai 9 bulan ya Mas ya? Nggak sampai 9 bulan. Nggak sampai 9 bulan itu karena itu kan cerita daripada mereka, dan ada keterangan itu pokoknya banyak versi lah itu. Ada yang mengatakan itu lebih lama, ada yang mengatakan lebih cepat. Tapi pas saya mengalami kejadian itu sendiri, ngobrol-ngobrol sama sosok gaib tersebut, itu lebih cepat daripada manusia prosesnya itu. Jadi berarti sama ya, ada beranak pinak juga ya mereka. Ada beranak pinak gitu.
dan prosesnya lebih cepat. Iya Mas. Itu seputar tentang alam gaib. Alam gaib Mas. Jadi pengalaman jenengan pas ketika di Jatirogo ya seperti itu ya. Dan pengalaman saya ya hampir mirip, hampir sama lah dengan Mas Satria. Iya. Itu yang alam gaib yang apa ya istilahnya. Itu biasanya yang seperti itu disebut koloni Mas. Jadi kayak kelompok itu. Kelompok perkampungan gitu Mas ya. Itu disebut koloni. Kalau menurut saya satu RT gitu Mas ya. Kalau beda dengan yang ngampar itu ya kayak gelandangan. Istilahnya gelandang itu bebas, dia mau ke sana sini ya, kayak bebas, mau di terminal, mau di stasiun, emper Mas ya. Itu seperti itu Mas. Beda lagi dengan dimensi yang kayak kerajaan, yang kayak para wali-wali itu beda lagi ya. Iya. Itu Mas. Oke. Terima kasih ya dulur-dulur, itu pengalaman. Monggo mau dipercaya ataupun tidak, itu pengalaman pribadi dari saya sendiri dan dari Mas Satria, untuk tambah wawasan, untuk tambah ilmu. Barangkali nanti jenengan misalkan ada bisa melihat, bisa merasakan, mungkin berbeda pula dengan pengalaman kami kita, ya Mas, seperti itu, karena memang dunia gaib itu dunia yang samar, tidak terlihat mata, jadi ya pengalamannya pasti beda-beda. Wong yang kadang terlihat seperti Mas Satria, saya melihat Mas Satria, mungkin Mas Satria karakternya seperti ini. Mungkin yang versi temannya Mas Satria yang lain, Mas Satria beda. Sifatnya gini. Itu yang kelihatan, apalagi yang tidak kelihatan. Iya, betul itu ya Mas ya. Cocok Mas. Oke, terima kasih ya sedulur. Diambil sisi baiknya, dan apabila ada yang tidak baik dibuang saja. Jadi saya kira ini ya juga tidak melanggar syariat kan Mas ya, cuma tahu wong Rasulullah juga ya pernah kan ngobrol sama jin. Nabi Sulaiman juga pernah punya anak buah jin banyak itu. Jadi yang penting tidak melanggar syariat ya, saya kira sah-sah saja. Ya, betul. Itu sedulur-sedulur, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.